Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang saya ingin membagikan atau memberitahukan kepada orang tua yang ingin anaknya agar mudah menghafal Al-Quran secara mandiri dan tetap harus dalam awasan atau bimbingan orang tua untuk mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang satu aplikasi yang bagus untuk menghafal Al-Quran, yaitu kita carinya di Play Store. Kita buka dulu, kemudian kita cari di Quran, bukan Al-Quran ya, tapi Quran. Kita cari di Quran. Nah, ini banyak sekali aplikasinya, banyak banget. Tapi yang saya rekomendasikan yaitu Quran for Android. Iya, saya sudah download, tinggal masuk. Nah, di sini dia. Jadi, tetapi ini perlu yang namanya internet ya. Kita coba dulu dari surah yang pendek. Kita coba surah An-Nas. Nah, jadi di sini ada pengaturan di atas, nah, mode malam atau mode siang. Nah, dan di sini gambar dunia ini adalah tafsirnya atau artinya. Atau kalau kita mau pencet artinya atau ininya, tafsirnya, maka kita pencet dunia ini, gambar dunia, maka sini sudah keluar. Nanti di pengaturan setelan itu ada pengaturan tentang streaming. Nah, maka kita pencet streaming. Jika tidak kita pencet streaming, maka dia akan mengunduh. Maka dia akan mendownload Al-Quran itu, satu surah atau satu halaman atau satu juz. Nah, jumlah unduhan, coba lihat ini, jumlah unduhan itu ada per halaman, per surah atau per juz. Tapi saya tidak mensarankan untuk mengunduhnya, karena itu perlu memori yang sangat besar di HP kita. Cukup dengarkan secara streaming aja dan hanya butuh kuota internet. Kita balik, kita praktekkan untuk menghafalnya. Pencet yang awal, kemudian pencet yang akhir. Nah, tapi kita lihat dulu. Ini kita pakai menggunakan Syekh siapa? Nah, Syekh Misyari Rosid. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Yang saya rekomendasikan yaitu ada 2 aja. Yang lainnya banyak sebenarnya. Jika ingin mengetahuinya lebih dalam lagi, maka saya akan beritahu lagi yang lain. Seperti Sa'ad Al-Ghamidi. Ini bagus sekali untuk menghafal. Karena mudah diikuti dan mudah diingat. Kemudian Syekh Misyari. Ini agak sulit diikuti tapi enak didengar. Enak banget didengar. Syekh Misyari yang ini ya. Yang satu ini, bukan yang ini.
karena ini pakai jalur Syatibi. Yang ini California ini pakai jalur Thayyibah. Kalau yang ini Syatibi. Nah, ada juga kalau misalnya mau ingin belajar tajwid, Dr. Aiman ini. Dr. Aiman dengan Husairi. Husairi ini. Husairi Abdullah Basfar ini bagus juga. Tapi untuk menghafal adik-adik, untuk ibu-ibu ingin anaknya menghafal, maka lebih ringan pakai Sa'ad Al-Ghamidi ini. Kita pakai Sa'ad Al-Ghamidi. Kita tekan ini. Kemudian tekan bawah sampai tertanda semuanya. Kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita pergi ke pengaturan. Qul a'udzu birabbin Pengaturan dari An-Nas sampai An-Nas. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Maka kita 6 putar rangkaian ayat. Ini yang kita ulang berulang-ulang. Jangan putar setiap ayat, maka dia akan putar setiap ayat. Ayat 1 berapa kali. Nah, ini kita terapkan langsung. Sudah, maka dia kalau kita udah terapkan putar rangkaian ayat, maka ayat An-Nas terus yang diputar oleh aplikasi ini. Aplikasi ini akan memutar surah An-Nas terus menerus. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk menghafal mungkin paling sedikit قل أعوذ برب disuruh mendengarkan sebanyak 20 kali atau berulang-ulang terus sampai anak itu hafal. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jika kita ingin mengganti qori'nya, maka kita stopkan dulu, kemudian kita pilih pakai Mishari Rosid. Yang ini kita mainkan An-Nas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Putar rangkaian ayat berulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dan saya sarankan untuk menghafal itu, yaitu kita harus mendengarkan satu syekh aja jika memungkinkan, dan tidak usah beralih ke syekh yang lain agar hafalannya insyaallah bagus seperti itu. Nah, kemudian ini kita cari di surah yang lain yang agak panjang. Misalnya surah Maryam juz 16. Ini panjang. Nah,
Maka kita buka, tekan ini dulu sampai ke bawah, sampai ayat 11 kan, surah Maryam, ke bawahnya sampai surah 11, sampai ayat 11. Kita play. أعوذ بالله Kemudian من pengaturan الشيطان sampai ayat 11. Dari الرجيم Maryam sampai بسم Maryam sampai ayat الله 11. Putar الرحمن rangkaian aja. Terapkan. الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أعوذ بالله من الشيطان. Nah, begitu seterusnya. Dan ini alhamdulillah kita praktekkan dengan siswa-siswa kita yang kurang panjang pendeknya. Setelah mereka mendengar, ada yang berulang-ulang selama 1 jam malamnya, kemudian diulangin lagi paginya sebelum setoran sama ustadznya, maka dia bagus bacaannya dan berkurang kesalahannya karena sering mendengar. Bahkan ada yang bisa mengikuti nadanya walaupun tidak sempurna. Nah, yang pertamanya dia bacaannya datar, kemudian setelah mendengar ini maka dia memiliki pengaruh dari dalam bacaannya berupa nada. Nah, seperti itu. Panjang pendeknya mereka bisa mengerti di mana tempat berhentinya, mereka mengikuti syekhnya. Nah, bahkan ada yang sampai mendengarkan malam, katanya dengar terus, pagi juga dengar lagi gitu. Dengar terus berjam-jam katanya seperti itu. Alhamdulillah membuahkan hasil. Kemudian kita coba Syekh Sa'ad Al-Ghamidi lagi. Tandain semua, play. Bismillahirrahmanirrahim. Putar berkali-kali. Kafha ya ain sad
ذكر رحمة ربك عبده زكريا Nah, sudah cukup. Sama saja nanti dia berulang-ulang dengarnya. Dan ini bisa ditandain. Kita pencet tanda di sini. Nah, ini namanya penanda. Nanti kalau kita ingin mencari surah Maryam, kita tinggal cari di tempat penanda. Kita balik. Nah, di sini nama surah. Kalau rekan-rekan semuanya mau cari tempatnya, agak banyak kan begini. Tapi kita cukup ke tempat penanda di sini. Nah, juz penanda. Di sini sudah ada surah Maryam yang kita tandain tadi. Ada di sini. Nah, langsung masuk. Karena sudah ada tandanya. Kalau kita hilangkan, maka tidak ada di tempat penanda tadi. Tuh, sudah tidak ada di sini. Tapi ada di halaman terakhir kita baca. Kita kasih penanda, kita balik lagi. Nah, ada di sini lagi muncul tempat penanda kita. Kemudian bisa juga dengar, lihat artinya. Nah, di sini. Lihat artinya di sini. Ada. Bisa kita tambahin tafsir Sa'di, tafsir Muyassar, Asbabun Nuzul. Nah, jadi ada semuanya. Ada terjemahan, ada tafsir Muyassar, ada Asbabun Nuzul, atau tafsir Syekh As-Sa'di. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.